Hei, Dian Lestari, kamu tidak mau membuka blokir kartu kreditmu, hah? Di tengah butik mewah yang ramai di Seminyak, Bali, teriakan melengking dari mantan ibu mertua saya menggema, menarik perhatian semua orang. Tinta di surat cerai kami bahkan belum kering, tetapi disinilah mereka keluarga mantan suami saya, dengan tanpa malunya membawa selingkuhan anak mereka untuk liburan keluarga mewah ke Pulau Dewata. Saya, yang berada ribuan kilometer jauhnya di Jakarta, dengan tenang meletakkan cangkir kopi saya dan menjawab telepon itu dengan suara yang dingin dan tanpa emosi. Maaf, ini siapa, ya? Saya kenal, hanya dengan satu kalimat dingin itu, istana pasir kesombongan mereka yang menjulang tinggi mulai runtuh dengan cara yang paling menyedihkan. Sebelum kita mulai, dukungan Anda melalui subscribe, like, dan menyalakan notifikasi akan menjadi penyemangat besar bagi kanal kami. Silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Pintu kaca berat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, dan Dian Lestari melangkah keluar dengan ekspresi setenang danau di pagi hari. Angin Jakarta yang kering meniup rambutnya, tetapi langkahnya tetap tegap dan mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Di dalam tas kulitnya, tersimpan akta cerai yang mengakhiri pertarungan sengit selama berbulan-bulan. Kenangan saat-saat ia mengumpulkan bukti perselingkuhan suaminya, Bagus Pramono, melintas seperti kilat. Malam-malam yang dihabiskannya dengan air mata kini terasa begitu jauh. Dahulu, Dian memulai usahanya dari sebuah kamar kos sempit yang berjamur, bekerja siang dan malam merancang gambar bangunan, hingga akhirnya berhasil mendirikan perusahaan desain interior dan kontraktor yang besar dan dihormati seperti sekarang. Sebaliknya, Bagus, dengan dalih akan memulai bisnis besar, berulang kali menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Dian. Lebih parahnya lagi, Bagus bahkan diam-diam menggelapkan uang perusahaan Dian untuk bersenang-senang dengan perempuan-perempuan muda. Ketika Dian mengetahui fakta mengerikan itu dan meminta pertanggungjawaban, sikap mantan ibu mertuanya, Ibu Ratih, justru lebih membuat darahnya mendidih. Bu Ratih dengan keras kepala menyalahkan Dian, mengatakan bahwa putranya mencari hiburan di luar karena Dian tidak becus mengurus suami. Untuk memutus lingkaran setan eksploitasi itu, Dian bahkan menyewa seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan dan penggelapan dana secara cermat. Hasilnya, Dian berhasil mengamankan seluruh asetnya tanpa kehilangan sepeser pun dan perceraian itu pun sah. Kini, Dian tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak lagi menangis atau meratapi nasibnya. Sebaliknya, perasaan lega yang luar biasa menyelimutinya, seolah-olah sebuah bisul besar yang menyakitkan akhirnya pecah. Saat Dian hendak berjalan menuju tempat parkir, sebuah suara tajam yang tak asing menusuk telinganya. Hah, akhirnya lega juga. Beban 10 tahun akhirnya lepas, seru Bu Ratih dengan nada mengejek. Dian menoleh dan melihat Bu Ratih, Bagus, dan selingkuhannya, Sinta, berdiri tidak jauh darinya. Sinta, dengan dagu terangkat, memeluk lengan Bagus erat-erat seolah dialah pemenang sesungguhnya dari drama panjang ini. Bu Ratih dengan penuh kasih menggenggam tangan Sinta dan sengaja mengeraskan suaranya agar Dian bisa mendengarnya. Menantu ibu yang baru ini pasti sudah banyak bersabar ya. Karena orang itu, kata Bu Ratih sambil menepuk-nepuk punggung tangan Sinta, senyum lebar tersungging di wajahnya yang berkerut. Tidak apa-apa kok, Bu. Mas Bagus selalu ada di samping Sinta, melindungi Sinta, jawab Sinta dengan suara manja yang dibuat-buat. Bu Ratih melirik sinis ke arah Dian. Tentu saja. Kualitas menantu ibu yang ini beda kelasnya. Tidak seperti perempuan tidak jelas dari mana yang kaku dan penuh dendam itu. Dian nyaris tertawa mendengar percakapan absurd itu, tetapi ia merasa tidak ada gunanya menanggapi mereka. Selama pernikahan, Bu Ratih menikmati kehidupan mewah dengan uang hasil kerja keras Dian, dari pijat di spa mahal hingga belanja barang-barang mewah. Kini, sumber uangnya telah terputus total, tetapi Bu Ratih tampaknya tidak menyadari situasinya, terlalu mabuk oleh kemenangan sesaat. Bagus bahkan lebih parah. Tepat sebelum Dian membuka pintu mobilnya, ia dengan sengaja memeluk bahu Sinta dengan gerakan teatrikal. Sinta sayang, nanti kalau pembagian harta gono gini selesai, Mas langsung belikan mobil sport merah yang kamu mau itu, ya? Teriak Bagus dengan sombong. Mata Sinta berbinar-binar. Ia melompat-lompat kecil sambil bertepuk tangan. Wah, beneran, Mas?
Mas Bagus memang yang terbaik di dunia. Tentu saja. Perusahaan yang aku bangun dengan susah payah itu nilainya miliaran. Mengambil bagianku yang sah itu cuma masalah kecil, balas Bagus dengan angkuh. Dian hanya bisa menghela napas pendek mendengar bualan tak berujung itu. Berkat pembelaan Dian yang solid selama proses persidangan, Bagus tidak hanya gagal mendapatkan pembagian aset, tetapi ia justru diperintahkan untuk membayar uang idah dan mut'ah kepada Dian. Namun, demi menjaga gengsinya, Bagus telah berbohong kepada Sinta dan ibunya, mengatakan bahwa ia akan menerima miliaran rupiah. Sinta, yang percaya bahwa Bagus adalah seorang pengusaha sukses, hanyalah seorang perempuan dangkal yang menempel pada cangkang kosong. Dian tersenyum tipis dan dingin, membayangkan kapan istana pasir kebohongan mereka akan runtuh. Ia menatap ketiga orang itu dengan pandangan dingin, lalu masuk ke dalam mobilnya tanpa berkata apa-apa. Dengan suara mesin yang halus, sedan hitamnya meluncur mulus keluar dari area parkir pengadilan. Melalui kaca spion, Dian melihat sosok mereka yang semakin mengecil dan konyol, lalu dengan lembut menekan pedal gas. Parasit-parasit seperti mereka tidak akan pernah lagi bisa menginjakkan kaki dalam kehidupannya yang damai. Keesokan paginya, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta penuh sesak oleh para pelancong. Di tengah keramaian itu, 3 orang dengan pakaian berwarna-warni yang mencolok menarik perhatian. Mereka adalah Bu Ratih, Bagus, dan Sinta. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, mereka berbalut barang-barang bermerek dengan logo besar, menarik koper-koper mewah. Langkah mereka penuh dengan kesombongan yang tak berdasar, seolah seluruh dunia sedang memperhatikan mereka. Hari itu, mereka akan melakukan perjalanan keluarga ke Bali untuk merayakan kemenangan mereka atas Dian. Di konter check-in, Bu Ratih dengan angkuh melemparkan 3 paspor ke atas meja. "Mbak, anak saya ini punggungnya sering sakit. Kalau ada kursi kelas bisnis yang kosong, pindahkan kami bertiga ke sana sekarang juga," tuntutnya sambil sedikit menurunkan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Petugas maskapai tersenyum canggung. "Mohon maaf, Bu. Untuk peningkatan ke kelas bisnis, ada biaya tambahan jutaan rupiah per kursi. Apakah tidak apa-apa?" Bu Ratih mendengus seolah tak percaya. "Memangnya saya kelihatan tidak punya uang? Bayar langsung lunas. Cepat urus saja, jangan banyak tanya." Dari dalam dompet kulit buayanya, Bu Ratih mengeluarkan kartu kredit tambahan berwarna biru tua dengan limit tak terbatas. Itu adalah kartu yang pernah Dian berikan kepadanya untuk keadaan darurat, saat Bu Ratih tiba-tiba harus dioperasi usus buntu. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, Bu Ratih langsung menggunakan kartu itu untuk membeli mantel bulu seharga puluhan juta di mall. Saat Dian menanyakan transaksi itu, Bu Ratih justru marah-marah. Memangnya kenapa kalau menantu membuat ibu mertuanya senang? Pelit sekali. Kini, bahkan sebelum perceraian benar-benar selesai, Bu Ratih sekali lagi menggunakan kartu mantan menantunya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sinta, yang tidak tahu siapa pemilik asli kartu itu, hanya bisa terkesima dengan kemurahan hati Bu Ratih. "Mas, ibu hebat banget, ya? Aku seumur-umur baru lihat kelas bisnis di TV, belum pernah coba langsung," bisik Sinta manja sambil bergelayut di lengan Bagus. "Ibu sedang merayakan awal baru kita, makanya beliau royal. Nanti di Bali, kamu boleh pilih apa saja yang kamu mau," jawab Bagus dengan penuh bualan. Saat petugas memproses pembayaran, Bu Ratih tampak sedikit cemas. Ia menarik ujung kemeja Bagus yang mencolok. "Gus, ini kan kartu Dian. Apa tidak apa-apa kita pakai sampai ratusan juta begini?" Bagus menepuk dadanya dengan frustrasi, sengaja berbicara keras agar orang-orang di sekitarnya mendengar. "Bu, harta gono gini yang akan aku dapat dari Dian itu miliaran. Uang tiket pesawat ini tidak ada apa-apanya. Nanti tinggal dipotong dari jatahku. Jadi ibu tenang saja." Bu Ratih, yang sepenuhnya percaya pada kebohongan putranya, langsung ceria kembali. Ia yakin putranya yang cerdas itu memang pantas mendapatkan semua kekayaan perusahaan tersebut. Setelah pembayaran berhasil, mereka bertiga berjalan dengan angkuh menuju lounge kelas bisnis. Di dalam lounge, Sinta tak henti-hentinya berdecak kagum melihat hidangan mewah yang tersaji di prasmanan. Ia mengisi piringnya dengan udang besar dan hidangan mahal lainnya. "Bu, makanan di sini enak-enak banget. Coba ini, Bu," Sinta suapin.
katanya. Kamu saja yang makan banyak. Nanti kalau sudah jadi bagian keluarga Pramono, kamu harus terbiasa dengan kemewahan seperti ini, jawab Bu Ratih sambil dengan anggun mengangkat gelas sampanyenya. Sementara itu, Bagus menunjukkan foto-foto villa mewah di Nusa Dua dari ponselnya kepada Sinta, terus memompa egonya. Mereka benar-benar lupa bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati ini dibangun di atas air mata dan keringat Dian. Tak lama kemudian, pengumuman untuk naik ke pesawat terdengar. Mereka menjadi yang pertama masuk melalui jalur khusus. Sambil bersandar di kursi kelas bisnis yang luas dan nyaman, mereka bersulang saat pesawat lepas landas, memandang landasan pacu yang semakin menjauh. Terbuai oleh kemewahan sesaat dan kemenangan palsu, mereka dengan gembira memulai penerbangan menuju kehancuran mereka. Sinar matahari sore yang cerah menerobos masuk melalui jendela besar di kantor Dian Lestari. Dian, dengan setelan kerja abu-abu tua yang rapi, duduk tegak di depan meja marmernya. Di atas meja, tergeletak sebuah map tebal berisi akta jual beli, AJB, sebuah properti. Di seberangnya, Pak Tirtayasa, seorang agen properti yang telah lama bekerja sama dengan perusahaan Dian, sedang memeriksa dokumen dengan teliti. Bu Dian, pihak pembeli ingin memulai pembongkaran interior pada hari Senin depan, kata Pak Tirta sambil menunjuk kolom tanda tangan penjual. Untuk pelunasan apartemennya, akan ditransfer ke rekening ibu tepat jam 3 sore ini. Dian mengangguk ringan, lalu membuka laci mejanya dan mengeluarkan stempel perusahaan. Baik, Pak. Silakan lanjutkan sesuai jadwal pembeli. Toh, di apartemen itu tidak ada satu barang pun yang perlu saya simpan. Saat stempel itu ditekan ke atas kertas di atas meterai, suara tumpul yang renyah memenuhi ruangan yang hening. Suara itu seolah menjadi simbol putusnya belenggu terakhir yang mengikatnya pada keluarga mantan suaminya selama 10 tahun. Alamat yang tertera di surat perjanjian itu adalah sebuah apartemen mewah di kawasan Kebayoran Baru, tempat Bu Ratih tinggal dengan bangga hingga 2 hari yang lalu. Dahulu, ketika Bagus kehilangan seluruh uangnya karena bisnis bodong, Dianlah yang bekerja mati-matian, berpeluh di lokasi proyek, untuk membelikan rumah itu bagi ibu mertuanya yang nyaris menjadi tunawisma. Meskipun nama di sertifikat sejak awal adalah nama Dian, Bu Ratih selalu bertingkah seolah-olah itu adalah properti warisan keluarganya. Tetapi sekarang, rumah yang penuh kenangan buruk itu akan memiliki pemilik baru dan akan dirombak total dari awal. Dian mengeluarkan 4 kartu akses dan secari kertas berisi kata sandi baru dari tasnya. Pak Tirta, kata sandi pintu sudah saya atur ulang pagi ini. Tolong sampaikan kepada pembeli, semua perabotan lama seperti sofa kulit dan peralatan dapur boleh mereka buang, kata Dian dengan senyum lega. Setelah Pak Tirta pergi, Dian menyandarkan punggungnya dan menikmati aroma kopi hitam yang baru diseduh. Kepahitan dan keharuman kopi seolah-olah melarutkan semua kelelahan di tubuhnya. Kini, jejak fisik Bagus dan Bu Ratih telah terhapus sepenuhnya secara hukum. Tepat saat Dian memejamkan mata untuk menikmati kebebasan yang baru dirasakannya, ponselnya di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan serangkaian notifikasi transaksi luar negeri dari kartu kreditnya. Transaksi di butik mewah Bandara Ngurah Rai, senilai 35 juta rupiah. Deposit villa mewah di Nusa Dua, senilai 50.000 rupiah. Layanan kamar, The Royal Santrian Villa, senilai 7.500.000 rupiah. Dian tertawa kecil melihat rentetan transaksi fantastis yang masuk setiap beberapa menit. Jadi, perjalanan keluarga awal baru yang mereka keluarkan di depan pengadilan adalah ke Bali. Bu Ratih, tanpa rasa bersalah, menggesek kartu kredit mantan menantunya seolah itu miliknya sendiri. Dian bisa saja langsung menelepon bank untuk melaporkan kehilangan kartu dan memblokirnya saat itu juga. Namun, sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di layar ponsel, sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Manusia akan merasakan sakit yang paling dalam ketika mereka dijatuhkan dari puncak tertinggi. Dian memutuskan untuk membiarkan mereka menikmati kesombongan mereka di puncak kemewahan Bali. Akan jauh lebih memuaskan untuk memotong sumber kehidupan mereka tepat di saat mereka merasa menjadi pemenang mutlak saat mereka hendak membeli tas desainer termahal di tengah butik yang gemerlap. Dian mengubah mode notifikasi ponselnya menjadi senyap dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, ia kembali membuka cetak biru proyek pusat perbelanjaan besar dan mulai bekerja. Pada saat yang sama,
Di lobi sebuah resor bintang 5 di Nusa Dua, Bali, lampu kristal raksasa memantulkan cahaya matahari dengan gemerlap. Aroma bunga Kamboja yang manis dan alunan musik gamelan yang lembut menciptakan suasana romantis. Bagus, Bu Ratih, dan Sinta berjalan angkuh di tengah lobi dengan pakaian pantai bermerek yang baru mereka kenakan. Bu Ratih, dengan kacamata hitamnya, berjalan dengan sepatu hak tingginya yang berketuk di lantai marmer, menikmati setiap tatapan dari turis asing. Seorang resepsionis berambut pirang dengan ramah meminta kartu kredit untuk deposit. Bagus, yang tidak mengerti sepatah kata pun bahasa Inggris, hanya berdeham canggung. "Mas, dia minta kartu kredit buat deposit," bisik Sinta dengan campuran bahasa Inggris seadanya. "Bu, kartu Dian mana? Minta," seru Bagus kepada ibunya. Bu Ratih, sambil bersenandung riang, mengeluarkan kartu biru tua itu dari dompet kulit buayanya. Bagus dengan sombong menyerahkannya kepada resepsionis. Gesekan berhasil, dan struk senilai 50 juta rupiah keluar dari mesin. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa cemas atau bersalah. Mereka diantar ke Royal Ocean View Suite di lantai tertinggi. Pintu mahoni yang berat terbuka, memperlihatkan interior yang megah. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan Samudra Hindia yang biru kehijauan. Sinta dan Bu Ratih ternganga. "Mas, ini seperti surga di film-film Hollywood." "Aku bahagia sekali," jerit Sinta sambil melompat ke atas tempat tidur king size yang empuk. "Sayang, dengan kekayaan Mas, kamar seperti ini standar. Kalau kamu mau, Mas bisa beli seluruh hotel ini untukmu," bual Bagus sambil berdiri gagah di dekat jendela. Bu Ratih sibuk mengeluarkan syal sutra warna-warni dari kopernya dan berfoto-foto. Ia melihat sekeranjang buah tropis dan sebotol sampanye dingin sebagai sambutan. "Sinta, ayo sini foto sama ibu sambil pegang sampahnya. Ibu mau pamer ke teman-teman arisan di Jakarta," panggilnya. Setelah berfoto puluhan kali, Bu Ratih langsung melakukan panggilan video kepada Bu Laras, teman SMA-nya yang selalu meremehkannya. "Halo, Laras. Aku lagi di villa pribadi kami di Bali, nih. Bersama anakku dan menantu baruku yang cantik," katanya dengan nada angkuh sambil mengarahkan kamera ke seluruh ruangan. "Menantu baruku ini baik sekali. Beda jauh sama yang dulu, yang kaku itu," Bu Laras, dengan ekspresi masam penuh iri, buru-buru menutup telepon dengan alasan sibuk. Bu Ratih tertawa terbahak-bahak, mengira temannya itu cemburu setengah mati. Sementara itu, Bagus sudah memesan layanan kamar 2 botol sampanye antik termahal, sepiring keju impor, dan steak wagyu. Toh, semua akan ditagihkan ke kartu Dian. Mereka berpesta pora, bersulang untuk kemenangan mereka. "Mas, besok di Seminyak beliin jam tangan kulit buaya edisi terbatas yang aku lihat di bandara tadi, ya?" Rengek Sinta sambil bersandar manja di bahu Bagus. "Dengan uang miliaran yang akan Mas dapat, jam tangan itu kan cuma seperti beli permen, kan? Tentu saja. Bukan hanya jam tangan, tas yang kamu mau juga pilih saja semua warnanya. Mas sewa seluruh lounge VIP di butiknya khusus untukmu," jawab Bagus dengan tawa menggelegar. "Betul. Anakku sudah banyak menderita karena perempuan jahat itu. Sekarang saatnya kita menikmati hidup seperti raja dengan uangnya," timpal Bu Ratih sambil menelan sepotong besar steak. Mereka terus berpesta hingga larut malam, memesan lebih banyak minuman dan makanan mahal. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa di balik kemewahan malam pertama mereka di Bali, neraka yang paling dalam sudah menanti untuk menelan mereka keesokan harinya. Keesokan paginya, mereka bangun dengan kepala pusing karena pesta semalam. Namun, Bu Ratih langsung bersemangat memesan sarapan paling mahal dari menu layanan kamar. "Aku akan pesan yang paling enak dan paling mahal. Kalian siap-siap saja untuk belanja," katanya. Setelah sarapan mewah dengan pemandangan laut, mereka berdandan dengan pakaian paling mencolok dan naik mobil sewaan mewah menuju Seminyak. Etalase butik-butik desainer internasional berkilauan, menyilaukan mata mereka. Mereka melangkah masuk ke butik terbesar dan termahal. Para staf menyambut mereka seperti tamu VVIP. Sinta langsung terpaku pada sebuah tas tangan kulit buaya berwarna merah. "Mas, lihat ini. Cantik sekali, kan? Ini barang langka. Di Jakarta susah dapatnya. Kalau suka, suruh mereka bungkus. Kalau ada warna lain yang kamu suka, ambil juga," kata Bagus tanpa melihat label harganya.
Bu Ratih tak mau kalah. Ia menunjuk kalung berlian paling besar di etalase perhiasan. Hei, kamu, cepat keluarkan kalung itu. Saya mau coba. Setelah mencoba dan merasa sangat puas, ia berkata, yang ini juga. Satukan tagihannya dengan tas-tas yang Nona tadi pilih. Dengan tumpukan barang senilai ratusan juta rupiah, mereka berdiri angkuh di depan kasir. Manajer toko dengan hormat menunjukkan total tagihan yang angkanya fantastis. Bu Ratih dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit biru tua andalannya. Ini, gesek saja sekali lunas. Isinya banyak, kok. Manajer itu mengambil kartu dan menggeseknya. Namun, alih-alih suara persetujuan yang merdu, mesin itu justru mengeluarkan bunyi error yang tajam. Manajer itu mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Lampu merah penolakan menyala diiringi suara peringatan yang mengganggu. Mohon maaf, Bu. Sepertinya kartu ini terblokir. Kata manajer itu dengan sangat sopan. Apa? Terblokir? Tidak mungkin. Itu kartu platinum tanpa batas. Mesinmu yang rusak, teriak Bu Ratih. Mesinnya baik-baik saja, Bu. Sepertinya pemilik kartu telah melaporkan kehilangan atau sengaja memblokir penggunaannya. Seketika, senyum di wajah Sinta membeku. Ia menatap Bagus dengan tajam. Mas, ini sebenarnya ada apa? Kenapa kartunya tidak bisa dipakai? Keringat dingin mulai membasahi dahi Bagus. Mungkin karena transaksi besar di luar negeri, jadi bank memblokirnya sementara untuk keamanan. Wajah Bu Ratih memerah karena malu. Gengsinya, yang tadinya setinggi langit, kini hancur berkeping-keping di depan banyak orang. Ia dengan kasar mengeluarkan ponselnya dan dengan jari gemetar menekan nomor Dian. Begitu telepon tersambung, ia berteriak tanpa peduli di mana ia berada. Hei, Dian Lestari, cepat buka blokir kartumu. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Di seberang telepon, hanya terdengar suara pena menggores kertas. Dian, di kantornya di Jakarta, tersenyum santai. Setelah menyelesaikan tanda tangannya, ia menjawab dengan suara dingin. Maaf, ini siapa, ya? Saya kenal? Apa? Beraninya kamu bicara begitu padaku? Itu uang anakku. Kenapa kamu berani memblokirnya? Sebelum Bu Ratih selesai berteriak, panggilan itu terputus. Tut, 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 tut. Bu Ratih mencoba menelepon lagi, tetapi yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Murka, ia nyaris membanting ponselnya. Manajer toko, yang sudah kehilangan kesabarannya, menunjuk ke arah pintu. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki metode pembayaran lain, silakan keluar. Anda mengganggu pelanggan kami yang lain. Hanya dalam sekejap, status mereka berubah dari tamu VVIP menjadi pengemis yang diusir. Di trotoar seminyak yang panas, Sinta meledak. Mas, jujur sekarang. Mana perusahaan miliaran yang selalu kamu bangga-banggakan itu? Teriaknya sambil mencengkeram ke meja. Bagus. Begini, sayang. Proses perceraiannya sedikit rumit, jadi butuh waktu. Bohong? Aku lihat sendiri kamu gemetaran hanya karena mantan istrimu memblokir satu kartu kredit. Kamu itu tidak punya apa-apa, kan? Kamu miskin. Sinta, jaga bicaramu. Beraninya kamu menghina anak ibu, bentak Bu Ratih. Bu. Yang menipu saya dari awal itu anak ibu. Kenapa saya yang harus sabar? Balas Sinta dingin. Sadar tak bisa lagi berbohong, Bagus akhirnya ambruk di trotoar. Iya, kamu benar. Aku tidak dapat sepeser pun darinya. Aku diusir begitu saja. Mendengar pengakuan itu, Bu Ratih nyaris pingsan. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Sinta menatap Bagus yang menyedihkan dengan tatapan penuh hina. Ia melemparkan kacamata hitamnya ke kaki Bagus. Hubungan kita selesai. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, dasar benalu miskin. Sinta menghentikan taksi dan pergi begitu saja, meninggalkan Bagus yang menatap nanar kepergiannya. Bu Ratih menangis meraung-raung di pinggir jalan, memukul-mukul dadanya. Mereka kini terdampar di negeri orang, tanpa uang sepeser pun. Istana pasir kesombongan mereka telah hancur total oleh satu panggilan telepon dingin dari Dian. Ditinggalkan di jalanan yang asing, Bagus dan Bu Ratih berjalan gontai kembali ke resor mewah mereka. Dulu mereka naik mobil mewah, kini mereka harus berjalan kaki di bawah terik matahari. Sesampainya di resor,
mereka langsung menuju kamar. Namun, kartu kunci mereka tidak berfungsi. Lampu merah berkedip diiringi suara peringatan. Panik. Mereka turun ke lobi. "Hei, kenapa pintu kamar kami tidak bisa dibuka?" bentak Bu Ratih pada staf resepsionis. Seorang manajer asing datang, dan seorang staf asal Indonesia menerjemahkan. "Maaf, Bapak, Ibu. Kartu kredit yang Anda daftarkan telah ditolak. Tagihan makanan, minuman, dan kamar Anda selama ini belum terbayar." Manajer itu melanjutkan dengan tegas. "Jika Anda tidak bisa melunasi seluruh tagihan sekarang juga secara tunai, kami terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan hotel ini." "Apa? Itu kartu menantuku, limitnya tidak terbatas," teriak Bu Ratih. "Saya ini orang penting. Saya akan bayar besok dengan uang tunai, sekarang buka pintunya," ancam Bagus. Namun, ancaman kosong mereka tidak berguna. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap datang dan mencengkeram lengan mereka. Barang-barang mereka dilemparkan ke dalam koper secara asal-asalan dan dibawa turun. Di bawah tatapan sinis puluhan tamu, mereka diseret dan dilempar keluar dari hotel bersama koper-koper mereka. Terduduk di trotoar yang dingin, Bu Ratih menangis dalam kehinaan. Semua kemewahan yang mereka nikmati sekejap lalu kini menjadi debu. Mereka benar-benar menjadi gelandangan. Putus asa, Bu Ratih menelepon adik laki-lakinya di Jakarta. "Tolong aku, Dik. Aku terjebak di luar negeri, kehabisan uang. Tolong kirimi uang untuk tiket pulang saja," isaknya. Di seberang telepon, adiknya menghela napas panjang. "Mbak, semua kerabat sudah tahu apa yang Mas Bagus lakukan pada Mbak Dian. Mbak Dian itu menantu yang sangat baik. Setelah mengusirnya, sekarang Mbak punya muka untuk minta tolong? Maaf, Mbak, jangan hubungi aku lagi." Telepon ditutup. Harapan terakhirnya pupus sudah. Bagus juga mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada satupun yang merespons. Malam tiba. Udara pantai yang dingin menusuk tulang mereka yang hanya berbalut pakaian tipis. Tanpa tujuan, mereka berakhir di sebuah taman kota, meringkuk di bangku kayu yang dingin. Kelaparan, kedinginan, dan ketakutan menyiksa mereka sepanjang malam. 2 hari berlalu seperti di neraka. Mereka belum makan atau minum apapun. Saat berjalan sempoyongan, mata Bu Ratih menangkap sebuah papan nama di gang sempit. Rumah makan sederhana. Aroma gulai yang familiar menyeruak dari dalam. Tanpa pikir panjang, Bu Ratih menerobos masuk dan bersujud di kaki pemilik warung. "Tolong, Pak. Kami sudah 3 hari tidak makan. Kami bisa mati kelaparan." Pemilik warung, seorang pria paruh baya yang baik hati, terkejut. "Ya ampun, kenapa bisa sampai begini? Kami ditipu, Pak. Uang dan dompet kami dirampok. Beri kami makan, kami akan melakukan apa saja," isak Bu Ratih, berbohong. Pemilik warung itu berpikir sejenak. "Dapur saya sedang butuh tenaga. Kalau kalian mau bekerja selama seminggu tanpa mengeluh, saya akan belikan tiket pesawat paling murah untuk pulang ke Jakarta." Tawaran itu bagaikan tali penyelamat bagi orang yang hampir tenggelam. Mereka bersujud berulang kali, menangis penuh syukur. Maka dimulailah kerja keras mereka yang sesungguhnya. Bu Ratih, yang seumur hidupnya tak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini harus mencuci tumpukan piring dan panci berminyak di dapur yang panas dan lembab. Tangannya yang dulu terawat kini melepuh dan perih. Bagus, yang selalu bergaya seperti bos, kini harus mengangkat tong-tong sampah yang berat dan bau busuk. Suatu kali, ia terpeleset dan seluruh isi tong sampah tumpah ke tubuhnya. Bau asam yang menyengat membuatnya muntah-muntah. "Hei, badan saja besar, kerja tidak becus. Cepat bersihkan," bentak seorang karyawan. Dipermalukan, Bagus membersihkan sampah dengan tangan kosong sambil menangis. Baru saat itulah ia menyadari betapa tidak bergunanya dirinya. Malam hari, mereka tidur beralaskan kardus di gudang yang pengap, meratapi nasib dan menyesali perbuatan mereka. Baru sekarang mereka sadar, semua kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil kerja keras Dian. Setelah seminggu yang terasa seperti selamanya, pemilik warung memanggil mereka. Ia memberikan 2 lembar tiket pesawat. "Ini tiket pesawat kargo paling murah untuk pulang malam ini. Kalian sudah bekerja keras." Mereka menangis sejadi-jadinya. Dengan pakaian bau dan koper rusak, mereka menuju bandara. Penampilan mereka yang dulu glamor kini tak bersisa.
Mereka hanyalah dua pecundang yang pulang dengan kepala tertunduk. Di dalam pesawat yang sempit dan tidak nyaman, mereka menatap langit malam Bali yang tidak ingin mereka lihat lagi. Saat pintu kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta terbuka, dua sosok dengan wajah kelabu melangkah gontai. Mereka adalah Bagus dan Bu Ratih, yang seminggu lalu meninggalkan tempat ini dengan penuh kesombongan. Kini, penampilan mereka lebih buruk dari gelandangan. Pakaian mereka kotor dan bau, rambut mereka lepek, dan tubuh mereka mengeluarkan bau sampah yang menyengat. Orang-orang di sekitar mereka menutup hidung dan menghindar. Dengan sisa uang yang diberikan pemilik warung, mereka naik taksi menuju apartemen Bu Ratih di Kebayoran Baru. Begitu sampai di rumah, aku akan mandi, tidur, dan besok aku akan datangi kantor perempuan itu. Akan kujambak rambutnya dan kuobrak-abrik kantornya, geram Bu Ratih dengan sisa-sisa tenaganya. Sesampainya di lobi apartemen yang familiar, secercah kelegaan muncul. Mereka naik lift, dan Bagus menekan kata sandi pintu. Bip, 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 kata sandi salah. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Gus, kamu ini bagaimana? Cepat buka pintunya, ibu sudah tidak tahan. Saat itulah mata Bagus tertuju pada selembar kertas besar yang tertempel di pintu. Dengan gemetar, ia membacanya keras-keras. Pemberitahuan, proyek pembongkaran dan renovasi total. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Pemilik baru? Bapak Hendrawan. Pemilik baru? Apa maksudnya ini? Ini rumahku, jerit Bu Ratih. Ia merobek pemberitahuan itu dengan marah. Saat itulah, Bagus akhirnya mengerti arti senyum dingin Dian di pengadilan. Begitu perceraian sah, Dian langsung menjual apartemen atas namanya itu. Memblokir kartu kredit hanyalah awal. Dian telah mencabut tempat peristirahatan terakhir mereka hingga ke akarnya. Bu Ratih mengintip dari celah jendela ventilasi. Di dalam, apartemen itu kosong melompong. Dindingnya dikupas hingga tersisa semen kasar, lantainya dibongkar. Semua perabotan mewah kebanggaannya telah lenyap. Pemandangan itu membuatnya menjerit seperti binatang yang terluka. Rumahku. Rumahku diambil. Raungnya sambil memukul-mukul lantai koridor yang dingin hingga tangannya berdarah. Tangisan mereka yang keras membuat pintu tetangga terbuka. Bapak. Ibu. Ini sudah malam. Kenapa membuat keributan di depan lokasi proyek orang? Kalau tidak pergi, saya panggil polisi. Kata polisi membuat Bagus tersentak. Ia menyeret ibunya yang sudah tak berdaya untuk pergi dari sana. Saat pintu lift tertutup, Bu Ratih melihat pintu rumahnya untuk terakhir kali, hatinya hancur berkeping-keping. Mereka kembali terlempar ke jalanan Jakarta yang dingin dan hujan, tanpa tujuan, tanpa harapan. Harga yang harus mereka bayar untuk keserakahan dan kesombongan mereka ternyata sangatlah mahal. Pada saat yang sama, di sebuah restoran Prancis mewah di puncak gedung pencakar langit di kawasan SCBD, Jakarta, Dian Lestari, dalam balutan gaun hitam yang elegan, duduk santai menikmati pemandangan malam kota yang gemerlap. Di seberangnya, duduk para direktur dari sebuah perusahaan konglomerat besar, klien barunya. Bu Dian, desain yang ibu ajukan benar-benar brilian. Direktur utama kami sangat terkesan, kata salah seorang direktur sambil mengangkat gelas anggurnya. Mulai sekarang, kami ingin menyerahkan semua proyek interior utama grup kami kepada perusahaan ibu. Dian tersenyum anggun dan mendentingkan gelasnya. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya siap memberikan yang terbaik. Sambil menyesap anggurnya, Dian menatap kerlip lampu kota. Malam-malam gelap yang penuh air mata kini telah berakhir. Setelah menyingkirkan parasit-parasit dalam hidupnya, karirnya justru melesat tinggi. Ini bukan lagi kehidupan sebagai istri atau menantu yang berkorban, tetapi kehidupan sebagai Dian Lestari, yang bersinar dengan namanya sendiri. Ia sejenak teringat pada Bagus dan Bu Ratih, yang mungkin saat ini sedang menyesali nasib mereka di jalanan yang dingin. Namun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau sisa cinta di hatinya. Sambil bersandar, Dian tersenyum cerah menatap bintang-bintang di langit. Bahunya terasa lebih ringan, namun lebih kuat dari sebelumnya. Mereka yang menertawakan penderitaan orang lain akhirnya jatuh ke dalam neraka yang mereka gali sendiri. Dan Dian, yang tegar melewati badai, kini bersinar terang di tempat tertinggi. Semuanya telah kembali ke tempat yang semestinya. Malam itu adalah malam kemenangan keadilan yang sempurna dan memuaskan.
Kisah tentang mereka yang menganggap kebaikan orang lain sebagai hak dan dibutakan oleh keserakahan berakhir dengan sangat tragis namun memuaskan. Kami salut pada Dian Lestari, yang berhasil membangun kembali hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Semoga dalam kehidupan para penonton setia, keadilan selalu berpihak pada Anda. Jika Anda menikmati cerita ini sampai akhir, silakan tinggalkan komentar.